Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. Insya Allah hari ini kita akan kembali masuk ke dalam pembelajaran kita, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 oleh Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu jangan lupa untuk berdoa. Ya, baik, kalau antum sudah selesai berdoa, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang Bu Fatma ingin bertanya, apakah antum masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, apa itu bernapas? Ya, jadi bernapas adalah sebuah kegiatan atau proses di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi tahukah antum kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Ketika kita menghirup udara, ya bisa antum lihat pada gambar diafragma yang Bu Fatma tampilkan di layar. Jadi ada dua proses di sini, ada proses inspirasi dan proses ekspirasi. Pada proses inspirasi, ketika kita menghirup udara ya atau menghirup oksigen, maka pada saat itu diafragma akan berkontraksi menjadi datar ya. Jadi ini posisinya dia masih datar. Nah, kemudian saat itu paru-paru membesar ya. Jadi paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup ya. Kurang lebih kalau misalnya antum pernah melihat balon ya, bagaimana balon ketika ditiup, ketika dimasukkan udara, maka balon itu dia akan mengembang. Maka paru-parunya antum juga ketika bernapas itu dia mengembang. Kemudian otot-otot tulang rusuk ya, jadi yang Bu Fatma tunjukkan gambarnya, otot-otot tulang rusuk akan mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru pun membesar ya. Nah, itu pada proses inspirasi. Nah, kemudian berikutnya pada proses ekspirasi ya atau proses pengeluaran udara. Ya. Jadi ketika udara itu keluar ya, maka otot diafragma akan mengalami yang namanya relaksasi ya, sehingga diafragma itu bentuknya seperti kubah ya, jadi dia lebih melengkung. Nah, apa yang terjadi? Maka otot tulang rusuk akan mengendor ya, jadi mengendor. Nah, kemudian juga akan menyebabkan paru-paru itu mengkerut dan berubah ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, dan kemudian menghembuskan udara pengap ya yang berisi dengan karbon dioksida. Jadi tadi pada proses inspirasi yang dihirup itu adalah oksigen, dan kemudian pada proses ekspirasi maka yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2. Dan proses ini ya, proses inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara terus-menerus sampai kapan? Ya, jadi kalau ditanya sampai kapan, ya selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Jadi selama kita masih hidup, maka proses inspirasi dan ekspirasi ini akan terus terjadi ya. Jadi itu Masya Allah salah satu bentuk kemahakuasaan Allah ya atas kita manusia. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dengan baik sistem pernapasan kita ya. Tapi bukan hanya diri kita sendiri yang kita jaga, tetapi juga orang-orang yang ada di sekelilingnya kita. Ya. Bagaimana pendapat antum ketika melihat gambar yang ada di layar ya, yang Bu Fatma perlihatkan di layar. Jadi di layar itu dapat antum lihat ya, bagaimana pendapatnya antum? Apakah kegiatan tersebut ya ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, apakah adalah sesuatu yang itu bisa membuat kesehatan itu menjadi baik atau malah sebaliknya kesehatan itu menjadi buruk? Ya, jadi gambar tersebut ini menampilkan sebuah gambar di mana ada orang yang merokok ya, sehingga asapnya ini dihirup oleh anak kecil ya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian juga pembakaran hutan ya. Kemudian sampah yang dibakar ya. Kira-kira kalau
ketika antum misalnya berada di tempat yang seperti itu ya, ketika menghirup itu apa yang akan terjadi? Ya, maka yang akan terjadi adalah kita akan merasakan sesak. Ya, kira-kira orang yang melakukan itu seperti apa? Apakah melakukan kebaikan? Ya, ternyata tidak. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka kita berusaha untuk selalu menjaga perbuatan kita ya, perbuatan kita, aktivitasnya kita agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, tetapi justru sebaliknya ya, seharusnya kita menjadi manusia yang bisa membawa manfaat bagi manusia yang lain ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kemudian menjaga kenyamanan lingkungan ya merupakan salah satu bentuk daripada tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apa-apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, maka kita akan bahas ya. Jadi apa yang dimaksud ya? Pertama yang harus kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ya. Jadi tanggung jawab itu ya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu ya, sesuatu yang kita perbuat ya, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Dan tanggung jawab juga ya bisa dikatakan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan dan siap menanggung segala akibat dari perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, apa-apa saja jenisnya. Jadi jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu yang pertama adalah memelihara ketertiban dari masyarakat ya. Ya. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap masyarakat ya. Contohnya misalnya dalam masyarakat lingkungan perumahan antum ya, membuat peraturan misalnya jam-jam masyarakat ya, ada jadwal kegiatan ronda malam ya, tujuannya adalah untuk menjaga wilayah sekitar ya, supaya tidak terjadi misalnya perampokan, pencurian dan segala macam ya. Ya, dan juga banyak yang lain. Di contohnya lagi misalnya antum ketika di sekolah ya, di sekolah itu ada yang namanya jadwal piket kelas. Jadwal piket kelas itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kelas ya. Jadi dibagi-bagi, ada misalnya seksi keamanan, ada yang tugas menyapunya misalnya Senin, Selasa sampai Jumat ya. Itu semua tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di dalam kelas ya. Itu salah satu bentuk memelihara ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ya, jadi dalam Islam masyarakat adalah sekumpulan individu yang memiliki perasaan, pemikiran dan peraturan yang sama, yaitu Islam. Ya, jadi dengan peraturan yang sama, ya dengan diikat oleh peraturan yang sama, maka tentu akan menimbulkan ya persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Yang pastinya adalah persatuan dan kesatuan yang berlandaskan dengan Islam ya. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Ya, jadi sikap solidaritas sosial dalam masyarakat ya meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong ya. Jadi misalnya ada gotong royong untuk membangun masjid misalnya ya, yang ada di lingkungan sekitarnya antum ya, maka ketika antum mampu ya antum membantu, turut membantu ya. Itulah bentuk daripada sikap solidaritas ya terhadap anggota masyarakat ya, sesama anggota masyarakat yang berada di wilayahnya kita. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa dan juga negara. Ya, jadi diskriminasi, apa itu diskriminasi? Ya, jadi diskriminasi itu memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, jenis, usia dan lain-lain ya. Jadi Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menyayangi tanpa memandang derajat, statusnya kita ya, siapa temannya kita, apakah dia kaya ataupun miskin ya. Selama dia adalah saudaranya kita ya, saudara seiman, semuslimnya kita ya. Bahkan walaupun dia misalnya non muslim ya, kita tetap juga harus menghargai ya, membiarkan mereka dalam hal beribadah ya. Itu adalah bentuk daripada penghormatannya kita kepada manusia yang lain ya. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana, apakah sudah bisa dipahami ya tentang masalah
bagaimana sistem pernapasan ya dengan diafragma, dan kemudian bagaimana itu tanggung jawab dan jenis-jenisnya ya. Semoga antum bisa memahami penjelasan dari Bu Fatma ya. Jadi Bu Fatma mengucapkan jazakumullah khairan kasiron atas perhatiannya ya, terima kasih banyak. Kemudian Bu Fatma ucapkan juga semoga apa yang antum dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk antum, terutama antum bisa aplikasikan di lingkungan masyarakatnya antum. Nah, kemudian Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.